Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kedua yang berkotakan. Saya Raditya Fabio Reza dengan NIM 2210 9522. Saya Anik Panov dengan NIM 2210 Saya Sagi Fari dengan NIM 2210 Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai percobaan 2 pada modul 1, yaitu mengenai aljabar boolean. 3. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan 2, yaitu mencari output dari beberapa input, beberapa perhitungan dari aljabar boolean. Yang pertama, untuk kondisi pertama kita memasukkan nilai DCBA itu 0 semuanya. Ini juga masuk ke gerbang N, lalu input dari B dan D itu masuk ke gerbang Baiklah, SR. untuk nilai semuanya input maka outputnya adalah 0. Untuk prosesnya itu pada gerbang SOR terdapat nilai B, masukkannya nilai B dan D bernilai logika 0 karena penjumlahan dari inputannya tidak sama dengan ganjil, maka outputnya adalah 0. Lalu untuk gerbang N, masukannya dari A, C aksen dan D, yang mana masing-masing nilainya itu 0. Namun pada C aksen terdapat not akan mengubah nilai inputan dari 0 menjadi 1. Namun pada gerbang N, inputannya 2 logika 0 dan 1 logika 1. Karena pada gerbang N untuk mencapai output 1 harus semuanya harus 1, maka karena ada di sini masukkan 0, maka outputnya adalah 0. Sehingga output dari SOR dan output dari N akan masuk ke gerbang OR, yang mana setiap masukannya bernilai 0. Lalu pada gerbang OR, untuk 2 masukan bernilai 0, outputnya akan bernilai 0. Dan pada logic prop akan terdapat output 0. Lalu pada rangkaian kedua, kita akan men-setting semuanya bernilai 0. Yaitu apabila dia seperti penyobaan, jadi kita lihat. Kalau untuk prosesnya sama kayak tadi, nilai BD masuk gerbang SOR dengan inputan 0, maka outputnya juga 0. Lalu pada gerbang N, A, B, C aksen berlogika 0, namun pada C aksen terdapat not, dimana mengubah dari logika inputnya, dari logika 0 ke 1. Sehingga pada gerbang N masuk beberapa input, 2 berlogika 0 dan 1 berlogika 1. Karena pada gerbang N sesuai kayak tadi mencapai output 1 harus inputnya semuanya 1, maka outputnya bernilai 0 dan output dari SOR dan N masuk ke gerbang logika OR. Dan ketika input dari OR 0, maka untuk outputnya juga 0, dan pada logic prop maka akan dapat nilai 0. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai percobaan 2, yaitu kondisi yang mana D0, C0, B0, A sama dengan 1. Jadi untuk mencari nilai output H1, kita akan mengubah A menjadi 1. Setelah kita ubah inputannya, maka inputan dari B dan D merupakan 0 masuk ke gerbang logika SOR XOR. Karena nilai inputannya bernilai 0 dan 0, maka output yang dihasilkan adalah 0 juga. Lalu pada inputan A bernilai 1, D bernilai 1, D bernilai 0, dan C aksen, karena terdapat not pada gerbang logika not pada inputan C aksen, maka nilai yang sebelum inputannya 0 ini berubah menjadi outputnya 0 dan menjadi 1. Lalu inputan A sama dengan 1, C aksen sama dengan 1, D sama dengan 0 akan masuk ke gerbang logika N. Karena pada gerbang logika N pada tabel kebenarannya untuk mencapai output 1, maka semua nilai inputannya harus bernilai 1 juga. Tapi pada inputan kali ini nilai 1 hanya tidak ada pada semua inputannya, sehingga output yang dihasilkan 0. Lalu output yang dihasilkan dari XOR dan gerbang logika N akan masuk menuju gerbang logika OR sebagai inputan. Jadi inputan yang masuk ke OR adalah 0 dan 0, sehingga output yang dihasilkan adalah 0. Lalu logic prop akan beroutput 0 juga. Selanjutnya pada rangkaian sederhana 2,
untuk mencari nilai H2 pada kondisi D bernilai 0, C bernilai 0, B bernilai 0, A bernilai 1. Jadi pada inputan A akan kita ubah menjadi 1 inputannya. Lalu inputan B dan D yang masuk ke gerbang logika XOR bernilai 0 dan 0, sehingga outputnya yang dihasilkan adalah 0 sesuai dengan tabel kebenaran. Lalu inputan A, B, dan C aksen bernilai A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan C aksen sama dengan 0 akan berubah menjadi 1 karena terdapat gerbang logika NOT pada rangkaiannya. Lalu inputan akan masuk menuju ke gerbang logika N. Karena pada gerbang logika N ini sesuai dengan tabel kebenarannya, untuk mencapai output nilai 1, maka semua inputannya harus bernilai 1 juga. Tetapi pada kondisi kali ini, input yang masuk hanya satu input yang bernilai 1 dan input lainnya bernilai 0. Terdapat dua input bernilai 1 dan satu input bernilai 0. Sehingga output yang dihasilkan adalah 0 juga. Lalu output XOR yang bernilai 0 dan output gerbang logika N bernilai 0 akan masuk menuju ke gerbang logika OR sebagai inputan. Jadi inputannya masuk ke gerbang logika OR adalah 0 dan 0, sehingga output yang dihasilkan juga 0 sesuai dengan sesuai dengan tabel kebenarannya. Lalu output dari logic probe akan bernilai 0 juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 2, yaitu tentang aljabar boolean, di mana untuk inputnya sendiri yaitu ada 0010. Di sini pada rangkaian sederhana 1, inputnya kita ubah untuk B yaitu 1, D0, A0, C aksen 0, dan D 0. Lalu kita jalankan, di mana di sini inputnya akan masuk ke kaki-kaki gerbang logika. Lalu untuk hasil outputnya sendiri yaitu bernilai 1, maka logic probe-nya juga akan bernilai 1. Untuk rangkaian sederhana 2, di sini untuk input dari B-nya itu bernilai 1, D-nya bernilai 0, A-nya bernilai 0, B bernilai 0, dan C aksen bernilai 0. Dimana di sini kita mendapatkan outputnya berlogik 1. Baiklah, sekian dari penjelasan kami mengenai percobaan 2 mengenai modul 1. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.